warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praobservasi bersama Ibu Samsuryati di kelas 3. Jadi tujuan observasi pada kali ini adalah bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Baik Bu, jadi sebelum melakukan observasi di kelas ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu. Kalau kita sehat dalam menjalankan aktivitas di sehari-harinya. Baik, jadi kegiatan observasi ini Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu ini seperti apa tujuan pembelajarannya yang akan kita berikan kepada siswa nanti? Tujuan saya dalam mengajar itu adalah siswa dapat menuliskan penjumlahan bilangan caca dengan benar. Yang kedua tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan. Yang ketiga yaitu siswa dapat menuliskan kalimat matematika dengan penjumlahan bilangan caca sampai 100 dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ke depan nanti itu ada 3 ya Bu ya? Ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada proses pembelajarannya nanti Bu ya. Oke. Jadi baik Bu, saya lanjut di pertanyaan berikutnya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai pada saat proses pembelajaran nantinya itu seperti apa Bu? Ada pengembangan yang saya capai, yaitu yang pertama itu pengetahuan dari hasil penjumlahan, yaitu yang kedua keterampilan siswa dalam membuat penjumlahan dengan menggunakan kartu bilangan yang saya sediakan. Jadi ada 2 saja di sini. 2 saja. Jadi tentang pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menjelaskan, kemudian menggunakan kartu bilangan Bu ya. Oke. Maka juga Bu ya. Keterampilan siswa dalam bekerja. Keterampilan siswa. Seperti ini sikap ya Bu ya. Baik. Oke, jadi ada 3 di sini pengetahuan, kemudian keterampilan siswa, kemudian dari sikapnya itu ada keaktifan siswa dan percaya diri. Oke, terima kasih Bu. Oke, lanjut dari ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Strategi yang mungkin yang bisa disiapkan Ibu dalam pembelajaran ini, kemudian kira-kira seperti kemudian model pembelajaran yang akan dilakukan nanti, persiapannya Ibu seperti apa kira-kira? Yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan KSE berdasarkan gaya belajar siswa. Yaitu jadi terus yang kedua mendampingi dan memberikan bimbingan terhadap siswa atau setiap kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Terus dengan model pembelajarannya yaitu berbasis penyelesaian masalah atau problem, basic, dan learning. Seperti itu ya? Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari percakapan kita tadi itu kira-kira Ibu sudah mempersiapkan ataukah kapan kira-kira Ibu akan melakukan proses pembelajaran yang seperti mulai dari tujuan dan area pengembangan, kemudian strategi yang dipersiapkan, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan ini? Insya Allah saya akan melaksanakan minggu depan atau hari Senin. Oh, jadi bisa jawab Bu ya? Iya, jadi hari Senin depan ya Bu? Iya. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi ini apa yang Ibu dapatkan kira-kira?
lagi untuk mengajar di kelas nantinya dengan adanya observasi hari ini. Observasi hari ini. Jadi Ibu lebih siap lagi ya, lebih matang lagi. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi percakapan yang ini cukup sekian, sampai jumpa di hari Senin depan ya Bu ya. Oke, selamat dan sehat selalu dalam menjalankan tugas. Nanti ya Bu ya, minggu depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan observasi di kelas 3 bersama dengan Ibu Samsuliati. Bagaimana Bu? Apakah Ibu siap diobservasi berdasarkan praobservasi yang kemarin kita lakukan? Siap. Oke, kalau begitu Bu, silakan Ibu masuk. Saya akan mengamati di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan menyanyi seperti biasa. Oke? Siapa yang bisa memimpin di depan? Afika. Berdoa. Ke atas menggapai bintang, kanan ke samping burung yang terbang, kanan ke depan bintang berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih. Apakah sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Naila. Siapa? Naila. Sama-sama? Naila. Adik-adik? 2 orang. 2 orang? Adiba sama Naila. Naila. Ayo. Nah, oke. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Nah, sekarang sebelum belajar, kita memasuki pelajaran, kita menyanyi bersama dulu. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Kita sama-sama menyanyi ya? Kelas 3, siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan seksama, siswa kelas 3 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu matematika. Oke, dengan tujuan kita hari ini yaitu jadi
tujuannya nih? Nah, coba diperhatikan. Sebentar. Tujuan kita hari ini yaitu siswa dapat menuliskan hasil penjumlahan bilangan Caca dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan. Jadi, yang ketiga, tujuan kita adalah siswa dapat menuliskan kalimat matematika dengan penjumlahan bilangan Caca sampai 100 dengan benar. Nah, jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu penjumlahan dengan bilangan Caca sampai dengan 100. Jadi sebentar kita akan seperti nah, seperti saya kasih, coba diperhatikan dulu. Contohnya, umpama 25 dengan ini. Jadi kalau kita menjumlah harus dengan satuannya dulu. Biasa itu ada anak-anak menjumlah di sini dulu. Jadi kita biasakan itu kita menjumlah dengan satuannya dulu. Jadi seperti ini. Angka berapa ini? 5, 2. Jadi kita tulis 7. Terus 2, 3, 5. Jadi sebentar saya akan memberikan tugas atau kerja kelompok dengan membuat penjumlahan seperti yang pernah seperti pelajaran kita sebelumnya nih. Jadi ini lanjutannya, masih lanjutan. Kita membuat penjumlahan. Kita yang membuat penjumlahan dan kita juga sendiri yang menjawab dengan secara berkelompok. Jadi saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang. 4 orang juga. Nah, jadi saya akan membagikan kartu bilangan. Saya membagikan kartu bilangan dengan membuat penjumlahan nih. Membuat penjumlahan dalam menjawab. Jadi tidak kerja kelompok satu saja yang menulis. Oh ya, di sini saja menulis saya sampai ini. Membuat penjumlahan contoh. Contoh kalau kita ambil ini nih dengan ini seperti itu nih. Nah, jadi bikin lagi. Nah, begitu di buku. Siapa di sini ketuanya? Arpan. Kita ada yang berpentas. Ini kelompok 3. Jadi kerja ini semua anggota harus aktif di kerja kelompok. Sudah minta tahu nih? Itu lagi.
hanya untuk menghitung. Dari sini kita. Ini sudah. Sudah selesai. Kelompok tulis nama kelompok tulis di atas. Kelompok 2. Baru tulis kelompok 3. Ya, kelompok tulis ini kelompok 1. Nggak boleh makan di dalam kelas. Kelompok 1. Ya, sudah selesai? Ini udah? Nah, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Siapa dulu? Kelompok berapa dulu? Kelompok berapa dulu? 1. Kalau kelompok 2? Siap? Oke, kelompok 2 dulu. Siapa yang mau baca? Salah satunya, yang mana bisa? Coba. Ya, coba kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau membaca? Alvan. Alvan.
semua dapat 100. Nah, sekarang ibu guru mau apa lagi? Kalau ada seperti ini, memberikan ini pelajaran aktif dalam bekerja. Jadi setiap kelompok itu semua anggota kelompok harus ikut semua bekerja. Nah, sekarang saya akan memberikan refleksi. Jadi, refleksi itu bagaimana perasaan tak selama pelajaran tadi berlangsung. Bisa kita tulis atau bisa kita langsung bercerita di depan. Tulis saja. Ada yang bisa bicara di depan? Tidak. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya waktu belajar tadi? Coba tulis. Coba ditulis. Tidak semua. Tidak, bagaimana perasaan kita dengan pelajaran tadi? Senang, ya, sangat senang. Oke. Kita semakin ngomong, bisa bilang, saya sangat senang ibu guru. Bagaimana? Oke. Nah, sudah selesai? Ada yang bisa membacakan di depan satu orang saja. Fahiran. Nah, coba. Bagaimana perasaan tadi hari? Itu kita bilang. Ini bilang. Toh? Tulisan suaranya. Bagaimana perasaan tadi? Bagaimana? Bagaimana perasaan tadi hari? Sangat senang. Apa yang tertulis di situ banyak saya lihat. Oke, sangat senang dan bahagia. Yang lain bagaimana? Senang juga. Alhamdulillah. Nah, coba duduk. Nah, sekarang jadi harus gerak belajar nih. Harus gerak belajar di rumah. Ulang-ulang pelajarannya. Nah, bagian pelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian Ibu PP Sri Wahyuni terima kasih semuanya sempat hadir dalam acara pada fase observasi ini. sebelumnya saya observasi bersama kelas 3 yaitu Ibu Samu Suryati. jadi bagaimana kabarnya Ibu? Jadi pada saat kami sedang melakukan observasi di kelas pada minggu ketiga yang lalu, itu pada Kita hari ini akan melaksanakan observasi. baik Bu terkait dengan Ada beberapa pertanyaan yang akan
kegiatan observasi yang kita yang pertama kita mungkin lakukan. bagaimana perasaan ibu Pada setelah hari ini kita akan melakukan observasi. Jadi sebelum lanjut, saya ingin menanyakan dulu sebelumnya Setelah bagaimana cara terlaksananya Pak hari ini. observasi kemarin, saya berterima kasih karena dengan adanya observasi kemarin sudah nampak Jadi ada bagaimana beberapa perasaan kemajuan. terkait dengan hasil observasi Pertama ini? yaitu Bagaimana perasaan Ibu cara setelah meletakkannya observasi artinya tujuan materi yang telah kami siapkan sesuai dengan apa yang direncanakan di RPP, observasi kelas kemarin. dan murid mulai memahami apa-apa yang telah dijelaskan. Saya senang, sangat senang menghadapi itu karena saya lihat kepada anak-anak saya. Ya, jadi sangat besar sekali manfaatnya Bu ya pada saat kita melakukan observasi kelas. Kemudian selanjutnya Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat pembelajaran di kelas? Maksudnya apa kira-kira yang menurut Ibu itu sudah baik dan ini harus saya pertahankan? Ya, ada juga ada dalam kelompok yang Sesuai observasi kemarin, beberapa yang sudah baik, yang dengan adanya apa yang sudah berjalan baik selama PDM berlangsung. kami bisa Jadi di sini pertanyaannya adalah yang mau saya ketahui apa yang sudah berjalan baik sesuai dengan rencana Ibu pada saat Ibu melaksanakan observasi. Cara menjelaskan materinya terhadap Apa yang anak-anak, sudah berjalan baik kemudian dari proses Ibu di kelas. lebih mengenal apa materi yang diberikan. Ya, jadi ada beberapa ya, Bu, ya. Jadi ada beberapa kekurangan yang menurut Ibu itu akan diperbaiki. Kemudian yang kedua dari kami konsep ya, metode pembelajaran yang dibawakan. Jadi lanjut selanjutnya Bu. Oke, jadi ada selanjutnya Bu, masih adakah yang perlu dari diperbaiki sekian dari banyak proses pembelajaran Ibu membawakan observasi? ada tidak yang perlu diperbaiki pada saat Perbaiki lagi pembelajaran selanjutnya? atas strategi menjalankan proses metode pembelajaran yang diberikan, apakah LK PB-nya Masih ada. ya. kemarin saya Masih perhatikan Masih ada seperti karena yang metode yang saya gunakan itu materi ceramah. memakai dalam Sementara kalau materi ceramah anak-anak kurang apa di situ terus apalagi kurang terinovasi, dimana kalau tidak di awal itu waktu tidak di kegiatan awalnya Ya. di situ masih ada Ya, kurang jadi di situ. ada beberapa ya, Bu, ya. Awal Jadi, waktu metode saya ceramah yang kita bawakan itu ternyata banyak murid-muridnya ceritanya yang kurang kurang aktif dalam proses pembelajaran. apalagi Ya, memberikan jadi itu akan diperbaiki. Mungkin nanti akan diperbaiki Bu ya. Jadi ada dua hal itu ya. Kemudian selanjutnya dalam proses pembelajaran untuk memunculkan kondisi prima atau present, kira-kira yang Ibu lakukan itu seperti apa? Artinya mungkin apa yang pada saat pembelajaran ini merasa berada saya dalam ini kurang kondisi semangat atau mengajar. present. Biasanya orang seperti itu Bu ya. Ada di penuh Merasa dalam kurang semangat pada saat pembelajaran. pembelajaran di kelas. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sehingga Maksudnya semangat itu bisa tujuan kembali dari pertanyaan ini adalah saya mau mengetahui murid-murid apa kita strateginya Ibu supaya kembali agar semangat dalam proses persiapan yang pembelajaran di dilakukan kelas. Ibu itu dapat Yang memberikan dilakukan pembelajaran seperti apa? yang maksimal selama proses Yang pembelajaran saya berlangsung. lakukan agar Ya, motivasi artinya belajarnya anak-anak strateginya Ibu atau persiapannya Ibu. Nah, bagaimana persiapan tadi agar kita bisa mengajarnya itu kita ya, hadir salah pun di satu caranya kelas itu seperti itu. kita Apa yang mau mengambil persiapkan? metode yang menentang Oh ya. ya supaya Persiapannya itu anak-anak kita merasa supaya ditantang proses pembelajaran tadi itu kita bisa
hadir penuh ke memahami suatu pelajaran yang bisa hadir dipelajari penuh pada hari itu. kehadiran penuh tak di dalam di kelas. Jadi ada beberapa untuk memunculkan kondisi prima. Yang pertama untuk murid ya Bu, untuk murid itu mungkin memberikan pembelajaran yang menantang. Kemudian untuk gurunya sendiri atau untuk ibu sendiri, ketika ingin memberikan kondisi prima itu supaya tetap semangat untuk belajar. Mungkin seperti apa yang ibu lakukan supaya tetap semangat dalam proses mengajar di kelas. Salah satunya Boleh jadi artinya di sini boleh tentang kalau kisah anak bangsa. itu kalau kita Apa kisah bangsa? Apa yang perlu mengejarnya dijaga sebelum kita dengan melakukan itu? kuis, dia bersemangat berlomba-lomba. Apa kesehatan tahap apa ya Sehingga pola dengan cara itulah saya ambil untuk agar anak kembali bersemangat lagi kesehatan saya. Iya. Ya, jadi itu salah satu apalagi untuk menumbuhkan semangat saya yaitu agak melalui selalu ada pembelajaran di kuis. Oke, yang terakhir mungkin Bu, mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan manfaat daripada supervisi itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Ibu ini. Apa Boleh kira-kira saya lanjut manfaatnya ya? untuk Ibu Bagaimana posisi sekarang kan? pada saat Bisa lanjut, Bu. di supervisi? Ya, apa Tetap semangat, manfaatnya ya. untuk Oke, pembelajaran lanjut, Bu. di kelas? Boleh kan manfaatnya dari menceritakan setelah diadakannya supervisi pelaksanaan supervisi pertama kita kan lebih ini mengetahui apa manfaatnya apa kira-kira buat Ibu kekurangan dari supervisi kita apa manfaatnya? dalam menyampaikan pelajaran sehingga dengan adanya supervisi kita sudah mulai memahami bahwa oh kekurangan saya seperti ini, saya harus begini agar belajar lebih bersemangat lagi. Dan dengan adanya supervisi kita banyak hal-hal yang sebelumnya saya belum pahami. Namun setelah adanya supervisi saya mulai memahami satu persatu apa Jadi ini kekurangan saya. mungkin Ya, jadi sangat bermanfaat sekali Bu ya. Artinya supervisi ini bisa menutupi ketika apa Ibu yang ada Bapak ini kurangnya di sini pada saat proses sampaikan pembelajaran, ternyata yang pelaksanaan supervisi ini supervisi yang itu lebih ternyata baik ke bisa depan. menutupi itu semua Hanya dan bisa saya menghasilkan menyampaikan hal-hal baru di yang salah kelas. terkait pelaksanaan supervisi. Ya. Bagaimana ke depannya supaya Kemudian, berjalan lebih efektif? Apa kira-kira Apa yang disampaikan tentang tindak pelaksanaan lanjut supervisi supaya apa supervisi namanya, ini berjalan lebih untuk baik pada lagi ke saat depannya? dilakukan supervisi ke depan, artinya apa harapan Ibu Harapannya Ibu nanti ke depan ini seperti apa? pada saat dilakukan supervisi itu seperti apa? Jadi harapannya kira-kira seperti apa pada saat dilakukan supervisi kembali, itu harapannya Ibu maksudnya seharusnya supervisi sudah melakukan supervisi pada ini. yang lalu itu. Atau memang supervisi yang sudah dilakukan itu sudah merasakan supervisi bagus dan seperti bisa ini. meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Yang perlu Dia sudah bagus. Ibu Ya, Mulai ya, sampaikan jadi agar kepada saya saya ucapkan bahwa supervisi banyak ke depannya terima seperti kasih ini akan lebih baik lagi. atas kesediaannya untuk dilakukan mulai dari pra observasi sampai observasi kelas sampai pada yang terakhir pasca observasi. Kemudian selanjutnya mungkin ada dari masukan dari ya, oke, jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu PP telah hadir di tengah-tengah kami, kemudian Ibu Siti Harijah guru kelas 4 SD Impres Tariku. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya tidak melaksanakan bicara saya melakukan dengan adanya seperti bisa bagaimana bisa lebih memberikan kami pengetahuan yang lebih baik seperti itu. Terima kasih bahwa di harapan Ibu ini seperti ini.
baik dan apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dikembangkan. Kita mencari kekurangan juga sebenarnya, tapi kita ingin tahu apa sebenarnya yang perlu kita meningkatkan, kemudian apa yang mau dipertahankan kalau boleh dipertahankan. Dari hasil supervisi ini Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya pada kesempatan ini, sangat biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat berkolaborasi seperti ini lagi untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di Salatiga ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.